Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pawon Adila Revita dari Prodi Manajemen dan teman saya Rahyu Agustin dari Prodi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan rangkuman materi teori ekonomi mikro dari bab 2 sampai bab 4. Bab 2, pola kegiatan perekonomian. Bab 3, masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Dan bab 4, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Bab 2, pola kegiatan perekonomian. A. Sistem ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh interaksi di pasar antara pembeli dan penjual. Yang kedua ada ekonomi campuran. Adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir ada ekonomi perencanaan pusat. Ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh pemerintah. B. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Di dalam berbagai perekonomian, kegiatan ekonomi tidak lagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi ditujukan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang wujud di pasar. Di samping itu, unit-unit produksi telah sanggup mengembangkan teknik produksi yang sangat modern sehingga mereka dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Yang pertama, produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Dalam perekonomian yang masih primitif, yang lazim dikenal sebagai perekonomian subsisten, unit-unit produksi terutama terdiri dari keluarga petani tradisional. Dalam perekonomian subsisten, kegiatan perdagangan sudah berlaku, tetapi di dalam skala yang sangat terbatas. Hanya sebagian kecil saja daripada produksi masyarakat yang diperdagangkan. Dalam perekonomian subsisten, yang masih sangat primitif perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan secara pertukaran. Yang kedua, ada corak kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Contoh spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian uang. Perekonomian uang adalah suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar dalam perdagangan. Uang menjadi sangat penting peranannya jika berada di negara maju. Karena makin maju perekonomian, semakin penting peranan kegiatan perdagangan dalam negara tersebut. Penggunaan uang dalam perekonomian yang lebih maju ini, mereka melakukan spesialisasi. Spesialisasi yaitu setiap orang tidak lagi menghasilkan semua barang dan jasa yang diperlukannya, tetapi mengkhususkan kepada menghasilkan barang atau jasa yang dapat dihasilkannya dengan lebih efisien. Keuntungan dari spesialisasi. Yang pertama, spesialisasi mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Ini berarti bahwa seorang pekerja atau tenaga ahli akan digunakan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, spesialisasi mempertinggi efisiensi memproduksi. Efisiensi memproduksi yang bertambah tinggi disebut dikenal sebagai economic of scale atau skala ekonomis. Yang ketiga ada spesialisasi mendorong perkembangan teknologi memproduksi. Spesialisasi menyebabkan pasaran sebagai barang menjadi bertambah luas. C. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Di dunia ini terdapat berjuta-juta manusia dan setiap orang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda dengan seorang lainnya. Yang perlu dijelaskan adalah garis besar dari corak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, cukuplah apabila pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ada 3 golongan yaitu yang pertama, rumah tangga adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Kedua, perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Seorang atau sekumpulan orang tersebut dikenal sebagai pengusaha. Dan yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang diberi tugas untuk mengatur kegiatan ekonomi, yaitu berbagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, Pemda, angkatan bersenjata, dan lain-lain. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Berdasarkan kegiatan lapangan usaha yang dijalankan, perusahaan-perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada industri primer, yaitu perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploitar faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. 2. Industri sekunder, yaitu perusahaan-perusahaan dalam bidang menciptakan barang industri seperti sepatu, baju, mobil, buku, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada industri tersier, perusahaan yang menyediakan pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, dan menyewakan bangunan. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah mengenakan berbagai jenis pajak kepada rumah tangga dan perusahaan. Ada 2 golongan. Yang pertama ada pajak langsung, yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu langsung dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh pendapatan atau keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya pajak pendapatan perseorangan dan pajak perusahaan. Yang kedua, pajak tidak langsung yaitu pajak yang dikenakan secara umum tanpa dikaitkan secara individu atau perusahaan tertentu. Contohnya pajak impor atau ekspor dan pajak penjualan. D. Sirkulasi aliran pendapatan. Di dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, dimisalkan bahwa pemerintah tidak wujud dan tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk aliran faktor produksi, pendapatan, barang dan pengeluaran di antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang pertama, jenis-jenis aliran yang wujud. Kalau dimisalkan pemerintah tidak melakukan kegiatan ekonomi dan tidak melakukan campur tangan apapun dalam kegiatan ekonomi, aliran faktor produksi, pendapatan, barang, dan pengeluaran di dalam suatu perekonomian. Yang kedua, ada sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. Untuk menunjukkan corak kegiatan ekonomi di dalam ekonomi pasar, interaksi di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga itu perlu. E. Pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, ada pasar faktor. Pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diminta di masyarakat. Corak interaksi di antara sektor rumah tangga dan perusahaan akan memberikan petunjuk kepada suatu perekonomian tentang yang pertama, jenis-jenis barang dan jasa apakah yang harus diproduksikan. 2. Tingkat harga dari masing-masing barang tersebut. 3. Tingkat produksi masing-masing barang tersebut. F. Kebaikan-kebaikan mekanisme pasar. Yang pertama, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Pengusaha melakukan kegiatan memproduksinya untuk mencari untung, maka salah satu yang harus mereka pikirkan sebelum menjalankan usahanya adalah menentukan barang-barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan. 2. Pasar memberikan perangsang kepada para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka. 3. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan kelangkaannya. Makin besar permintaan, makin tinggi harganya, dan makin langka penawarannya, makin tinggi harganya. Yang keempat, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tidak seorang pun di dalam pasar mendapat sesuatu tekanan di dalam menjalankan kegiatannya di pasar. Ia bebas untuk membeli berbagai macam barang yang diinginkannya. Keburukan-keburukan mekanisme pasar.
Yang pertama, ada kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan tertentu. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada balainya dapat merugikan golongan yang lemah dan kamu minoritas persaingan yang sangat bebas menyebabkan golongan yang kuat mematikan usaha kecil. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Mekanisme pasar yang bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami kegiatan naik turun yang tidak teratur. Dan yang ketiga, timbul kekuatan monopoli yang merugikan. H. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di dalam suatu perekonomian sangat kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan produksi, konsumsi, dan perdagangan. Bab 3. Masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. A. Masalah-masalah pokok dari setiap perekonomian. Kegiatan ekonomi di dalam suatu perekonomian sangat kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan produksi, konsumsi, dan perdagangan. Berdasarkan analisis di dalam ilmu ekonomi, ahli-ahli ekonomi telah membagikan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat kepada 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama, apakah barang dan jasa yang harus diproduksikan? 2. Bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa tersebut dan datanya? 3. Untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksikan? B. Kurva kemungkinan produksi dan masalah ekonomi. Telah dinyatakan bahwa kurva dapat digunakan untuk menerangkan beberapa masalah yang dihadapi suatu masyarakat atau perekonomian. Salah satunya yaitu masalah memilih barang yang harus diproduksi dalam perekonomian. Masalah lain yang dapat diterangkan oleh kurva adalah masalah pengangguran dan masalah ekonomi yang tidak stabil. 1. Memilih jenis barang yang harus diproduksi. 2. Sistem perekonomian. Berbagai perekonomian diorganisasi secara berbeda-beda. Titik bentuk organisasi perekonomian dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan, pandangan politik, dan ideologi ekonomi dari masyarakat tersebut. Sistem pasar bebas atau laissez-faire. Laissez-faire berasal dari bahasa Prancis yang mengandung arti biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka, dalam sistem laissez-faire, anggota masyarakat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin dilakukan. Di dalam sistem ini, mereka harus menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan para pembeli. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Di dalam perekonomian campuran, tujuan pokoknya adalah untuk menghindari akibat yang kurang menguntungkan dari pasar bebas. Misalnya, golongan yang lemah makin lama makin tertindas dan golongan yang kuat makin memperkukuh kedudukannya. Sistem ekonomi perencanaan pusat merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Hal ini berarti pemerintahlah yang akan menjawab dan menyelesaikan masalah ekonomi. Wujud sistem ekonomi perencanaan adalah sebagai akibat keyakinan yang sangat berbeda dengan ideologi yang menjadi landasan kepada sistem mekanisme pasar. Bab 4. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. A. Permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menggambarkan berbagai jumlah komoditi yang diminta pada periode dan waktu tertentu. Sedangkan fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta oleh konsumen dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Jadi, fungsi permintaan merupakan suatu kajian matematis yang dipergunakan untuk menganalisis perilaku variabel konsumen
dan variabel harga. Hukum permintaan yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. B. Pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Beberapa pengaruh faktor-faktor lain selain harga terhadap permintaan diantaranya 1. Harga barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang-barang lainnya dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu A. Barang pengganti atau substitusi adalah suatu barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. B. Barang pelengkap atau komplementer adalah barang yang selalu digunakan bersama-sama dengan barang lainnya. Kenaikan atau penurunan permintaan barang pelengkap selalu sejalan dengan perubahan permintaan barang yang digenapinya. C. Barang netral, yakni barang yang tidak akan mempengaruhi permintaan. Pendapatan konsumen merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, maka barang dibagi menjadi 4 bagian. A. Barang inferior, barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. B. Barang esensial, barang kebutuhan pokok. C. Barang normal, barang yang apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. D. Barang mewah, jenis barang yang dibeli apabila berpendapatan menengah ke atas atau tinggi. Distribusi pendapatan. A. Cita rasa atau selera masyarakat. Selera konsumen atau masyarakat akan selalu berubah sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. B. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada daerah tertentu akan meningkat karena adanya jumlah kelahiran, tetapi akan juga berkurang karena adanya perpindahan penduduk pada tempat lain, seperti adanya transmigrasi. C. Ramalan mengenai masa yang akan datang. Ramalan pada konsumen bahwa harga akan menjadi mahal atau tinggi pada masa akan datang akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak barang di saat sekarang. C. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. 1. Harga barang lain, bahwa barang-barang ada yang saling bersaingan atau substitusi, dan ada barang-barang yang komplementer atau pelengkap seperti yang telah dijelaskan di permintaan. 2. Biaya produksi. Di beberapa perusahaan, kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualannya, dan mereka mengalami kerugian. 3. Tujuan perusahaan. Tujuan yang berbeda-beda tersebut menimbulkan efek yang berbeda-beda terhadap penentuan tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran juga akan berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai. 4. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas mutu, dan menciptakan barang-barang baru. Ini akan mendorong kenaikan penawaran. Sekian video presentasi dari kami, Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.